Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast kali ini bersama tamu istimewa, Masya Allah. guru penggerak nasional di Provinsi Kalimantan Barat. Tidak kepala tanggung, bukan SMA A, B, C, tapi SMA Negeri 4 Pontianak. Yang selama ini sudah memang SMA Bonafit. Amin, insya Allah. Dulu era saya sekolah SMA tahun 90-an itu masih sekolah kebun ubi kata orang. Tapi sekarang mewah mentereng. Amin. Bukan mewah mepet sawah. Mepet sawah. Apa Ya, kabar Ibu Ai? Sehat, alhamdulillah Bang. Nama lengkap nih Ai Marhayanti Ahmad. Marhayanti. SPD, MPD, S1-nya Bahasa dan Sastra, kemudian S2-nya juga begitu di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura, universitas terbesar di Kalimantan Barat. Amin, insya Allah. Kabar baik. Sehat, alhamdulillah. Kita hari ini akan cerita soal melanglang buananya Bu Ai Marhayanti ini dengan guru penggeraknya. Kemudian ada satu community di sekolah yang unik dan nyentrik yang di seluruh Indonesia belum tentu punya, Masya Allah. yakni jursastra. Nanti kita tanya. Oke. Yang ketiga nanti Bu Ai baru mengikuti journalism fellowship ke sejumlah negara jiran di tetangga Indonesia, yakni ke Malaysia dan ke Thailand. Bu Ai, Iya Bang. nanya boleh? Siap. Ini bukan ujian ya, soalnya Bu Guru nih. Biasanya ngasih pertanyaan ya kan. Sekarang kita yang tanya, kita puas-puas tanya-tanya. Siap Bang. Gimana tuh? Ini bagaimana ya ceritanya Bu Ai ini sampai terlempar ke SMA Negeri 4 nih, punya kisah. Iya, punya cerita lempar-melempar ini kan ya. 2005 kalau nggak salah, 2005, saya itu selesai kuliah. Kemudian saya mengajar di perguruan tinggi swasta di Kota Pontianak ini. Kemudian setelah itu memang tidak pernah berniat untuk jadi PNS, Bang. ASN sekarang. Ya, sekarang ASN. Ada pembeda tuh antara ASN dengan PNS. Tidak perlu kita bahas lah ya pembedanya ya kan. Itu tema khusus. Itu tema khusus. Nah, jadi pada saat itu memang tidak pernah mendaftar ceritanya. Di tahun 2010 itu qadarullah ada tuh di Kota Pontianak formasi untuk guru bahasa Indonesia dan itu hanya 3 orang. 3 orang pada saat itu. Masih tidak tergelitik untuk mendaftar. Last minute sampai menjelang penutupan itu kemudian ayah saya nanya, Dek, enggak daftar ke? Gitu. Kalau Pontianak boleh, di luar jangan. Nah, kan gitu karena anak perempuan dan bungsu pula gitu ya, Bang ya. Terus akhirnya ya udah bismillah karena orang tuh udah ngomong kayak gitu dicoba dan qadarullahnya Masya Allah alhamdulillah lulus nih ceritanya dari formasi yang mendaftar itu pada saat itu 50-60an sekian orang, yang diambil itu cuma 3 gitu. Dan SK yang keluar itu saya memang langsung ditempatkan di SMA Negeri 4 Pontianak gitu. Bukan terlempar, itu memang Memilih penempatan. jalan hidup. Tapi sebelumnya itu saya juga selain mengajar di perguruan tinggi swasta memang mengajar di salah satu yayasan swasta yang notabene itu punya keluarga besarnya Bang Nur, juga punya keluarga besar saya gitu kan, Yayasan Budi Utomo itu. Dan Secara keluarga ya Bang ya? Iya, secara keluarga gitu ya, secara tidak langsung dan seharusnya memang jadi keluarga gitu. Nah, mengajar di situ dan sertifikasinya juga di situ awalnya. Di 2003 itu mulainya. Ya, ini masih kuliah. Bagaimana tidak keluarga? Ini Ibu Ai kelahiran 83 dan tamat Tua ya? sekolah dasar itu di Madrasah Ibtidaiyah Imaduddin. Kebetulan ayah saya dan beberapa tokoh di Singaraja Ya. bangun sekolahnya sekarang keren. Masya Allah. Di depannya Munzalan Mubarakan. Iya, benar. SMP 8 ya? SMP 8 SMP 8 juga dulu lemparan tuh. Iya. SMP 8 tuh dulu SMP yang terkenal Kota Pontianak di Jalan Setiabudi, di Ya, Jalan Setiabudi, Dr. benar. Setiabudi. Kemudian dilempar ke Parit Ajusin. Iya. Itu keluar masuk siswa di tahun 90-an tuh berlumpur ya. Iya. Orang enggak mau SMP 8. Tapi Konon kemudian katanya demikian ya. sekarang
mentereng Banget, ya, juga. bangunannya Masya Allah. Pokoknya semua di Kota Pontianak sekarang bagus-bagus ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. SMA Bu Ai di SMA 1 Sungai Raya. SMA Negeri 1. Kenapa di situ? Karena dekat sama kantor Bapak. Oh, Bapak gitu. kan dinas di Polsek itu, Sungai Raya itu Sungai Raya. kan. Pokoknya kalau ada yang gebuk-gebuk kena tangkap dengan ayahnya Bu Ai ini. Iya, Polisi satu-satunya di Sungai Raya dalam kampung kami ya. pada zamannya. Zamannya. Pada zamannya. Ya, Ya, gitu. jadi Bu Ai menamatkan SD-nya di Sungai Raya Dalam, madrasah, SMP-nya SMP Negeri 8 di Paris, Iya, Paris, Tanjung. Karena Bu Ai ini kampungnya Sungai Raya Dalam, disingkat Amsterdam. Iya, mantap. Ahmad Yani masuk Sungai Raya Dalam, Eropa. Eropa sebelahnya Paris ya kan. Paris, Amsterdam. Nah, kemudian SMA di SMA Negeri 1. Sungai Ada Raya. 2 SMA Negeri 1 nih di Pontianak. Satu pinggiran di Kubur Raya. Iya. Sungai Raya kampung kami di Sungai Raya. Kemudian SMA Negeri 1 yang ada di Pontianak, ya. Jalan M Sohor, Iya. Jalan Sumatera. Baik Bu Ai, di SMA Negeri 4 berkiprahlah Bu Ai sebagai guru bahasa ya. Guru bahasa. Kemudian nama Bu Ai itu kemudian berkibar ya di sebuah komunitas namanya Jursastra. Iya. Ada nih orang Jursastra angkatan pertama nih tapi di balik layar. Iya. Di ruangan ini juga pelatihannya. Iya betul, di ruangan inilah dia ya kan. Masya Allah ya. Bagaimana Bu Ai kisah Jursastra ya? Ya, Jursastra itu sebelum jauh mengisahkan tentang apa dan bagaimana perjalanan Jursastra, dimulai dulu dengan akronim nih. Nah, ini Masya Allahnya sastranya itu sendiri adalah hadiah atau pemberian dari seorang jurnalis senior yang sampai hari ini berkiprah dan kiprahnya sampai udah ke dunia internasional. Nama beliau Nur Iskandar. Qadarullah ada di sebelah saya orangnya. Nah, jur itu dari kata jurnalis sebetulnya. Kenapa jurnalis? Karena anak-anak yang bergabung di komunitas ini, komunitas sebetulnya ini Bang awalnya. Komunitas ini adalah anak-anak yang kemudian berikhtiar atau bergiat di dunia jurnalistik, pemberitaan. Kemudian sastranya itu sendiri adalah saluran aktivitas siswa tetra. Tetra itu 4 teman-teman. 4 itu dari bahasa kimia yang menunjukkan bahwa SMA Negeri 4 Pontianak. Jadi kalau di Pontianak nih, kalau bilang SMA 4 itu agak pada nggak kenal. Tapi kalau tetra gitu udah kenal SMA mana? SMA tetra gitu, SMA 4. Jadi Jursastra itu sendiri ada jurnalis saluran aktivitas siswa tetra gitu. Nah, berdirinya kapan? Berdirinya Oktober 2011. Jadi sudah lebih kurang 11 tahun. 11 tahun lebih sekian gitu ya. Jadi angka kembar pertamanya udah dilewatkan nih untuk jurnalis sastra nih alhamdulillah. Terus bergiat tidak hanya di dunia jurnalistik maksudnya berkembang karena kita berusaha untuk menjawab tantangan zaman seperti kata Najwa Shihab gitu ya. Anak muda itu giat sekuatnya, rebahan secukupnya gitu. Nah, jadi kita berusaha untuk mewujudkan quotes-quotes baik seperti itu dengan menggiatkan anak-anak muda untuk lebih banyak melakukan hal-hal positif di segala bidang gitu ya, termasuk perfilman, penyiaran publik, kemudian dunia penelitian dan yang lain-lain gitu ya, dan tugas utamanya memang di dunia jurnalistik. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengabarkan tentang SMA 4 ke publik gitu. Luar biasa. Gitu. Dan yang lebih fantastis lagi melalui Jursastra ini sebagai saluran aktiviti dari siswa tetra. komunitas di siswa tetra itu banyak sekali ya prestasinya. Saya mendengar 185 dalam 1 tahun. 11 tahun terakhir. Dalam 11 tahun terakhir lebih kurang insya Allah. 185 kalau dibagi dalam 11 tahun itu 1 bulan 1 sampai 2 prestasi. Lokal, nasional, internasional. Iya, internasional. Nah, itu kok bisa, Bu? Apa benang merahnya? Kok bisa jadi tuas pengungkit ya? Seperti bola salju gitu terus bergulir. Kalau ditanya pastinya apapun sampai sehari ini saya bingung kenapa bisa gitu Bang. Tapi yang saya yakini adalah ketika kita mengejar sesuatu, melakukan sesuatu itu ingin cari ridhonya Allah, ini bukan bermaksud apa-apa ya, bukan ini gitu ya, mencari ridhonya Allah, insya Allah Allah mudahkan gitu. Dan jurnalis sastra ini kan saya dengan kata lain ya, tanda petik ini orang tua tunggal nih buat mereka nih gitu ya, tidak ada pelatih yang lain, tidak ada pembina yang lain, semuanya mereka bergiat bersama saya penuh 11 tahun ini gitu. Kemudian kenapa bisa berprestasi, kalau mau ditarik benang merahnya, satu sih sebetulnya kita punya visi yang sama. Itu. Jadi anak-anak yang masuk ke komunitas ini dan 11 tahun terakhir ini anak-anak yang masuk memang melalui banyak sekali proses di dalamnya gitu ya untuk benar-benar membuat mereka yakin akan pilihan hidupnya.
Karena dari jurnalis sastra ini banyak yang kemudian menemukan passionnya nih Bang. Ada yang kemudian jadi dosen, oh ternyata public speaking saya bagus, akhirnya masuk ke dunia ilmu komunikasi. Dan akhir ini jadi akademisi. Ada yang kemudian benar-benar fokus sama dunia penyiaran publik, jadi penyiar di luar dan segala macam. Ada yang kerja di TV dan yang lain-lain gitu ya. Ada yang kemudian di jursastra memang senangnya nulis untuk karya ilmiah, sampai sekarang jadi peneliti, bantuin dosennya neliti apa segala macam gitu. Dan mereka rata-rata memang menemukan passionnya itu dari SMA gitu. Jadi ketika di dunia kampus itu peluangnya makin terbuka lebar karena sudah terbiasa bergiat dan udah punya fondasi. Jadi itu visi yang sama sih. Saya pengen mereka menemukan takdirnya dalam tanda petik kita, takdirnya sejak dini gitu, dan mereka membuat membuka hati dan pikiran mereka untuk sama-sama bergiat dan kembali menemukan takdirnya gitu. Jadi visi yang Iya, sama. visi yang sama. Apalagi di era sekarang sebetulnya harapan orang tua memasukkan atau menitipkan anaknya ke sebuah sekolah supaya anaknya dapat diarahkan. Benar sekali. Berarti Jursastra ini sebuah wadah yang subur ya? Insya Allah seperti dia itu. sudah ada yang bagian movie. Iya. Ada yang bagian broadcast. Ada writer. Wall news. Kemudian seni dan pertunjukan. Kan basically saya juga latar belakangnya orang seni gitu kan, seni dan pertunjukan. Jadi lebih kurang ada 6 ke 7. Dan ini masih bisa akan berkembang sesuai dengan tantangan zaman ya. Insya Allah kalau Allah izinkan. 185 prestasi. Saya mau tanya Bu Ai, yang prestasi internasional itu apa Bu Ai? Anggota Jursastra itu pernah menjadi penemu muda terbaik. Kemudian, internasional. Ya, pernah juga di Taiwan. Kemudian pernah juga, ini anggota Jursastra terlepas dari bimbingan utuh dari saya atau teman-teman yang lain gitu ya, termasuk pelatih kirnya gitu. Pernah juga mereka ini dari Wall News, saya random aja nih. Untuk Wall News-nya kita pernah masuk top 10 untuk Ma'arif Institute, Wall News digital gitu. Karena kita untuk Wall News itu ada yang manual, ada yang digital. Kemudian kalau dari movie, nah ini movie yang sampai hari ini memang tuntutan zamannya lagi besar-besarnya ya, sinematografi dan videografi gitu. Nah kita prestasinya ya alhamdulillah lah, pernah dijurikan oleh Prisiana Nasution yang senior gitu-gitu, dan sampai hari ini alhamdulillah untuk Bu Yayang, kemudian untuk saya mau sapa Mbak Swastika Nuhara, peraih FFI untuk film Sri Kandi ya kan. Nah beliau ini selalu keep in touch sama kita sampai hari ini untuk dunia penulisan naskah skrip writernya gitu, dan alhamdulillah lah jam terbangnya gitu udah. Ada satu moto di kehidupan kampus ya, menjadi intelektual dan menjadi profesional. Tampaknya Jursastra ini sudah mengambil peran juga ketika berada di tingkat SMA, dan ketika siswa itu lolos masuk ke kampus dia sudah tidak kaget lagi. Insya Allah. Penggiringan minat, bakat dan tantangan intelektualitasnya berkembang sehingga dia menjadi profesional ya. Benar. Dan ini menurut catatan dan pengamatan saya sebagai jurnalis, belum ada SMA yang di Pontianak, belum ada SMA yang setara dengan SMA Negeri 4 mampu mengembangkan metodologi pers untuk menjadi tuas pengungkit perubahan. Oke. Dari sini juga bagian dari penilaian Bu Ai bisa lolos sebagai guru penggerak ya? Ya, satu di antaranya. Tadi saya dengar ada essay yang berkenaan juga dengan interaksi pembinaan komunitas Jursastra ini, sehingga juga menjadi poin kelulusan sebagai guru penggerak. Iya, benar. Bisa diceritakan ke kita? Iya. Sebelumnya Bang Nuris dan teman-teman yang nonton podcast ini, saya mau meluruskan beberapa hal dulu. Yang pertama, saya itu terjun di dunia guru penggerak ini dimulai dari pengajar praktik. Di bawah Satker P4TK IPA Bandung gitu. Pada apa saat tuh P4TK tuh banyak sekarang singkatan-singkatan. Iya, satu di antara lembaga itu ya. Kan kalau di GTK itu Guru Tenaga dan Pendidikan Dirjen GTK ada bidang-bidang, ada yang P4TK IPA, ada yang P4TK Bahasa gitu, per mapel gitu ada tuh Bang. Nah, kami pada saat itu masuk ke Satker karena Kalimantan ini wilayahnya Satker P4TK IPA Bandung, dari tugas yang diberikan oleh Dirjen GTK kepada tiap P4TK. Jadi tiap P4TK itu punya wilayah
wilayah sendiri-sendiri. Untuk Borneo ini dipegang oleh P4TK Bandung itu. Nah, qadarullah saat itu secara nasional, kami diseleksi secara nasional dulu, tidak hanya Kalimantan, termasuk Papua, seluruh Indonesia. Itu yang mendaftar 21.600 sekian. Yang diambil itu kalau tidak keliru 600 apa 700 sekian gitu. Nah, ada berapa tahap seleksi dari administrasi dan seterusnya sampai akhirnya ada tahap wawancara. Nah, pada saat tahap kedua itu penulisan esai, saya ingatnya 24 jam kalau nggak salah ya, 24 jam kami harus menyelesaikan 5 esai dengan minimal ada katanya berapa ribu kata gitu, Bang. Dan esai itu. Jadi kalau nggak penuh itu dia nggak bisa diunggah. Kalau lebih juga dia nggak bisa diunggah gitu ya. Ini. Dan itu diberi 5 esai dalam 1 hari, dalam lebih kurang seperti itu. Dan critical incident harus dari pengalaman kita sebagai seorang guru, dan itu akan dikonfir pada saat kalau kita lolos dan masuk ke tahap wawancara gitu. Nah, saya merasa sangat dipermudah, dan ini saya yakin kenapa saya ada di jurnalis sastra, karena ada tujuan hidup yang Allah mau tunjukkan ke saya, itu bergerak di dunia guru penggerak ini. Kalau saya tidak di jurnalis sastra mungkin akan sangat keteteran, dan kami angkatan pertama nggak punya contoh sama sekali gitu kan. Nah, qadarullah singkat cerita, saya mengambil semua aktivitas yang saya lakukan di jurnalis sastra, termasuk bimbingan yang saya lakukan di luar jurnalis sastra. Ketika saya jadi wali kelas, ketika saya jadi guru, dan insya Allah anak-anak SMA 4, alumni yang lagi nonton, tahulah sepak terjang Bu Ai di sekolah itu seperti apa gitu ya, termasuk aktivitas bersama anak-anak setiap harinya walaupun bukan jur sastra. Jadi pengalaman-pengalaman seperti kami ketika mau ikut event-event luar itu, kan butuh biaya ya Bang ya. Dan proses yang kami lakukan adalah sebelum Nadiem, Mas Menteri gitu ya menggaungkan entrepreneurship gitu, dan program-program entrepreneurship itu ada, kami jurnalis sastra udah terbiasa dengan itu. Jadi kami tidak terbiasa meminta, tapi terbiasa berikhtiar. Nah, visi ini juga Bang, sesama punya visi untuk berjuang bersama ini yang kemudian menguatkan, dan tadi lahirlah prestasi-prestasi itu gitu. Nah, itu saya masukkan gimana kami harus berkeliling, termasuk pakaian bekas yang sekarang tidak dibolehkan lagi untuk dijual, kami jualan itu di Gor Pangsuma Ngelapak gitu ya, kemudian keliling jualan kue dan segala macam, sampai dana kami terkumpul kami bisa berangkat. Itu kami lakukan. Saya tidak pernah minta sama orang tua siswa. Jadi Pak, Bu, misalnya anaknya mau berangkat butuh uang sekian, nggak pernah. Jadi kami memang benar-benar berikhtiar bersama. Jadi jelas terlihat bagaimana tidak punya kemudian jadi bisa. Insya Allah. Tidak punya uang itu hambatan bagi sebagian besar orang. Benar tapi sekali. Jur sastra dengan guru penggeraknya, guru yang biasa kemudian masuk kualifikasi guru penggerak. Iya, nah. 21.000 sekian. Nah, 21.000 kemudian lolos sampai seleksi terakhir. Sampai seleksi terakhir, dan saya bertugas. Nah, ini lucunya, saya tuh kan pertama nggak tahu nih, ini apa sih program guru penggerak, karena masih yang macam-macam kan, ininya kan informasinya berusaha literasi, tapi belum ketemu benang merahnya apa gitu. Ya udah mendaftar gitu ya, mendaftar. Di sekolah itu udah ada beberapa yang mendaftar, yang lolos cuma 2 gitu loh. Nah, ternyata yang saya mendaftar sebagai calon guru penggerak, saya salah server. Saya malah masuknya ke pengajar praktik. Begitu kelulusan pertama saya panik gitu. Lah, pengajar praktik berarti mengajar ini. Apa yang harus saya lakukan gitu kan ya. Tapi alhamdulillah Allah bisa karena biasa dan mau belajar dari Bang. Alhamdulillah lolos. Yang tadi dari 21.000 sekian itu calon pengajar praktik aja, guru penggerak beda lagi tuh. Pengajar praktik aja, dan qadarullahnya lolos, alhamdulillah ditugaskan di Kota Pontianak. Balik ke rumah sendiri, alhamdulillah. Saya ingat teman-teman SMP 10, kemudian SMP 12, SMP 13, dan 1 SDIT Al-Madinah. Nah, itu di bawah bimbingan saya untuk calon guru penggeraknya. Setelah itu Bang, ada lagi nih cerita lanjutannya nih, upgrade lagi, kami ditantang lagi. Ini kan udah pengajar praktik gitu ya, lokal, mau nggak nih calon guru, para pengajar praktik untuk upgrade jadi fasilitator nasional gitu. Sepertinya menarik, coba lagi. Itu seleksinya dari semua pengajar praktik itu diseleksi lagi yang 900 sekian, yang diambil cuma 200 sekian gitu. Dan Masya Allahnya lolos lagi gitu. Pindah satker sayanya. Tadinya P4TK IPA Bandung ke P4TK PKN IPS Jawa Timur, yang sekarang jadi BBGP Jawa Timur. Dari Balai Kalimantan Besar Barat, Jawa Barat
Jawa Timur. Balai Besar Guru Penggerak waktu itu kita pegang 2 provinsi, ada NTB dan Jawa Timur. Saya pegang Kota Kediri. Assalamualaikum buat teman-teman Kota Kediri. Nah gitu. Jadi mengajarlah selama 6 bulan secara daring dan offline-nya terakhir di Lokakarya 7 itu ketemu sama mereka dan yang berat itu ketika saya menjalani proses sebagai fasilitator, kami ditantang lagi karena kami tidak automatically jadi guru penggerak, Bang. Harus mengikuti rangkaian 6 bulan lagi sekolah menjadi guru penggerak. Jadi satu sisi saya memfasilitasi teman-teman belajar, satu sisi saya juga jadi calon guru penggeraknya. Jadi ini double kill nih gitu ya. Akhirnya ada beberapa pekerjaan memang berdampak, Bang. Saya tinggalkan termasuk saya juga bergiat di dunia kampus. Saya bantu teman-teman di FKIP Unpad, terutama Prodi Bahasa Indonesia untuk PPG-nya ya kan. Nah, sempat jadi fasilitator nasional juga untuk PPG. Saya tinggalkan sementara, saya izin sama Pak Kapro, Bang Agus Sarani, mohon maaf lahir batin, Bang Kapro, jadi saya izin dulu nih untuk tidak lanjut gitu. Tapi nanti bisa lanjut. Insya Allah. Baik, Bu Ai ini banyak ya terobosan-terobosannya, antara lain juga lahir jargon di SMA Negeri 4 tuh, kami keluarga besar yang bahagia. Biasanya kan keluarga kecil yang bahagia, tapi beliau membalik situasi karena keluarganya adalah siswa dan itu ribuan ya. Jadi SMA Tetra, kami keluarga besar yang bahagia. Nah, saya mau tanya, Bu Ai ini dapat julukan ya dari anak-anaknya sebagai Mama Ai. Ini kan tidak lahir serta-merta. Mungkin bisa diceritakan seingat Bu Ai kapan ini lahir? Ini munculnya dari mana, asbabun nuzulnya? Asbabun nuzulnya. Nah ini kalau saya menelisik ke belakang gitu ya, sepertinya Mama Ai ini karena gini loh Bang, Mama itu kayak terlalu deep gitu ya, dalam banget gitu. Kalau bunda itu kayaknya udah banyak, kalau di sekolah bunda-bunda gitu ya, atau ibu apalagi udah banyak banget. Tapi kalau mama tuh terlalu deep gitu ya, dalam sekali, kayak connectivity, bondingnya dapat sekali kalau mama gitu. Dan kalau saya menganalisa lebih lanjut, sepertinya julukan ini lahir karena anak-anak ini kan tidak hanya bergiat bersama saya di sekolah, tapi sampai ke rumah gitu. Mereka walaupun jarak SMA 4 dengan Sungai Dalam itu 30-an menit lebih kurang gitu ya, apalagi kalau macet gitu kan. Nah, mereka tuh sampai ke rumah dan itu bimbingannya di rumah, mau latihan puisi kah, mau nulis kah gitu, atau mau latihan penyiaran dan segala macam. Nah, saya punya satu nih putra namanya Alif. Nah, Alif ini kan panggil saya sehari-hari mama gitu. Nah, kakak-kakak dan abang-abangnya ini mungkin terbiasa dengar dia Alifnya ini mama gitu. Jadi mereka juga pada manggilnya mama gitu. Tapi kalau ditanya siapa yang pertama sih bingung. Siapa yang pertama? Kayaknya sih angkatannya Kak Mary itu, angkatan pertama. Adel, entah Ain atau Nora atau Mary gitu ya. Mereka berempat itu salah satunya yang pertama kali panggil Mama Ai, dan adik-adiknya ngikut. Dan Masya Allahnya itu bukan hanya anak jursastra nih Bang yang manggilnya Mama Ai. Sampai hampir seluruh anak SMA 4 kalau ketemu saya itu, bahkan kan ada 1000 lebih nih anak SMA 4. Saya bingung ini salah satu yang mana gitu, ketemu Mama gitu, Mama Ai gitu. Oh iya, yang mana ini ya? Seperti itu gitu. Itulah indahnya menjadi guru ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kemarin di acara puncak Jursastra tahun yang ke-11 di kampus IAIN, ada komentar dari audiens yang menyebutkan ada 2 perempuan yang melakukan perubahan di Indonesia. Satu di bidang agama namanya Mama Dede, di bidang jursastra ini Mama Ai. jadi Mama Ai ini menjadi ibu yang mengayomi para pelajar di SMA Negeri 4 dengan beliau ngemong. Jadi anak-anak itu bertumbuh, dia punya prestasi. Saya menjadi saksi mata, ada pelajar yang semula susah bangun tepat waktu, kemudian sekarang menjadi tahfiz 30 juz. Iya, selebgram dakwah, Masya Allah. Ya, sudah menjadi tokoh nasional. Amin. Bu Ai, segmen yang terakhir ini Bu Ai dapat penghargaan juga mengikuti fellowship ya. Ya, Masya Allah. Journalism Fellowship 2023 untuk studi banding di beberapa lembaga, dan ini melibatkan perjalanan dari Indonesia, dari Pontianak ke Kuching, kemudian Kuala Lumpur, kemudian ke Hat Yai, Thailand, kemudian ke Pulau Pinang di Malaysia, dan kembali lagi ke tanah air. Ini bisa Ibu ceritakan beberapa poin-poin penting di dalam pengalaman mengikuti fellowship ini sehingga terjadi
share of knowledge, kemudian juga peningkatan kapasitas. Iya. Silahkan Mama Ai. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi 2023 ini di bulan Maret dimulai dengan rangkaian cerita yang sangat menarik gitu ya. Ketika saya disurati ternyata dinyatakan di situ lolos seleksi sebagai peserta gitu ya. Journalism Fellowship 2023, CAPS Journalism Fellowship 2023. Kalau yang 2018 itu Intercultural Journey ya kan Bang. Saya rasa lebih kurang sama aja dengan yang tahun 2023 ini. Sebuah kebahagiaan, dan di momen ini saya mau terima kasih luar biasa untuk CAP, Bang Nuris, Mbak Wi, dan semua volunteer lah ya, AFS Bina Antar Budaya gitu yang memberikan kesempatan, dan Masya Allahnya saya diterima di keluarga besar AFS sebagai volunteer juga, Alhamdulillah gitu. Nah, ketika pertama kali nih dinyatakan lolos itu bahagia pasti Bang, bahagia sekali. Yang harus saya lakukan adalah pasti karena saya terikat oleh lembaga gitu adalah mencari izin atau memohon izin kepada pimpinan untuk bisa mengikuti program ini, karena program ini dilaksanakan pada masa sekolah dan saya bertugas gitu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat ya untuk memberikan ruang kepada saya gitu untuk bisa mengikuti program ini, dan Masya Allah saya siap sekali untuk mendiseminasikan apa yang saya dapatkan kepada teman-teman guru, siswa, dan pihak-pihak terkait lah yang membutuhkan informasi tentang ini gitu. Begitu juga dengan SMA 4, Pak Dede, Bu Reneng, dan teman-teman yang luar biasa supportnya. Nah, bicara tentang pengalaman pertama kali dinyatakan lolos itu, dan saya dapat kita bergabung di grup, saya lihat profil dari teman-teman yang ada di tim ini, ada lebih kurang 10 orang termasuk students yang ikut ya Bang ya. Saya ngeliat, saya jujur saja insecure, insecure sekali gitu. Kenapa insecure? Saya lihat di sini, Masya Allah, duta-duta gitu kan ya. Kalau udah backgroundnya duta, itu kan pasti punya jam terbang tinggi. Kemudian untuk bisa sampai duta itu pasti prosesnya panjang. Smart people udah pasti gitu ya. Kemudian pasti expert di bidang-bidangnya masing-masing, punya pengalaman yang luar biasa. Ada duta damai teman-teman, ada duta tanaman lengkap dengan runner up-nya. Kemudian ada duta bahasa. Saya orang bahasa, of course saya insecure gitu. Ada duta bahasa nih, ya kan. Nah, terus ada presiden chapter, kemudian ada vice president, kemudian ada macam-macam lah ya, ada founder-founder gitu. Saya merasa kecil pada saat itu, jujur saja gitu ya, merasa kecil sekali, dan kadarullah tidak punya kesempatan untuk bisa ikut rapat pada saat mau keberangkatan karena saya fokus sama jurusan 11 of year itu. Tapi bismillah aja lah, ini teman belajar pikir saya, karena saya selalu menempatkan diri saya juga kalau di sekolah teman belajar untuk anak-anak gitu. Begitu juga dengan jursastra. Ini teman belajarnya luar biasa nih, pasti insya Allah dapat ilmu banyak. Cuma memang saya akan berinteraksinya seperti apa, itu sih. Kalau di 2018, Masya Allah kita ikut Singapore Vintage Festival itu kan, masih ada anak jursastra yang juga lolos untuk ikut bersama gitu. Jadi saya punya teman ngobrol nih. Jadi di awal tuh udah punya mindset, oh ada teman di sana. Kalau ini kan kenal sama Bang Nuris, kenal sama Kak Wi, sama Mei, dan yang lain-lain gitu. Tapi untuk ya teman-teman yang duta-duta ini, gimana ya mulai pertemanan itu. Singkat cerita berjalan, ketemu di terminal internasional, kemudian mulai melakukan safar bersama. Masya Allahnya luar biasa sih. Ya, dari sisi kekeluargaannya, terakhir saya bilang sama Kak Wi, kemesraan ini kalau bisa jangan sampai cepat berlalu gitu ya. Kemesraan itu, iya kan? Karena luar biasa gitu, kita yang sama sekali tidak saling mengenal, ini benar-benar purely tidak pernah saling mengenal gitu, tapi bondingnya itu seperti orang yang sudah kenal sekian puluh tahun bahkan gitu. Mungkin ini juga diikat oleh visi yang sama ya. Sepertinya demikian gitu ya. Karena ini program ya, bukan title-nya jalan-jalan, bukan holiday gitu ya, title-nya program. Jadi ada visi, ada misi yang sama, kemudian ada tujuan akhir yang mau kita capai bersama. Yaitu tadi bikin buku bersama, nulis artikel dengan perspektif yang masing-masing nih tertariknya pada sisi yang mana gitu. Nah, ini kemudian membuat bonding yang luar biasa. Saya ngobrol sama duta bahasa misalnya Bang Rido gitu. Bang Rido mau nulis apa gitu, perspektif yang mana ketika kita di Kuala Lumpur, ini kayak menarik nih buat ditulis.
pindah lagi ke duta tanaman, teman sekamar saya misalnya kan, Saras gitu. Saras waktu di Penang ini kita ngobrol juga gitu, Penang nih yang menariknya seperti ini ya, gimana kalau kita combine dengan yang ini. Jadi di kamar kita obrolannya positif gitu, nggak bicara yang tentang kita mau liburan kemana, akan dapat apa, itu nggak gitu konsepnya gitu. Jadi jelas maunya kemana, arahnya seperti apa, dan tujuan bersama apa yang akan kita capai nih di akhir gitu. Itu sih. Kemudian yang paling menarik juga di sini adalah saya itu tipikal orang kalau pergi itu Bang harus dapat sesuatu gitu. Terutama pengalaman dan keilmuan gitu. Di sini kalau nggak tidak ikut program ini, tidak lolos di program ini, saya mungkin tidak akan pernah tahu bahwa proses diplomasi antar negara itu seperti apa. Gitu. Dan ini saya dapatkan ketika di KJRI gitu kan, ketika kita berinteraksi dengan teman-teman KJRI. Kemudian saya tidak akan pernah tahu bahwa akulturasi budaya Indonesia dengan Malaysia bahkan Thailand sekalipun gitu seperti ini. Kalau konsep saya pergi kemarin adalah holiday gitu, hanya menyenangkan mata, hati dan pikiran. Tapi kalau ini lahir batin terpenuhi insya Allah gitu. Banyak hal yang saya dapatkan dan ini jadi bahan cerita saya untuk yang pertama keluarga terdekat saya dulu. Saya mengedukasi putra saya ketika bahwa di Thailand itu seperti ini, bahwa kalau di Malaysia itu Penang itu budayanya begini, Kuala Lumpur ini seperti ini. Nanti dia punya visi untuk kuliah di luar negeri kan Bang. Jadi dia udah punya gambaran gitu. Oh kalau di luar tuh seperti ini ya. Jadi minimal edukasi dari orang-orang terdekat kita dulu gitu. Baru ke lingkungan yang lebih luas gitu. Minimal banyak melangkah, banyak yang dilihat, banyak pengalaman yang didapat insya Allah. Seperti tidak asing lagi. Dan akan lebih puas lagi dengan membaca artikel yang dibuat oleh Ibu Ai atau Mama Ai. Insya Allah. Para pemirsa, sahabat Teraju sekalian, kawan-kawan Teraju dimanapun berada, all over the world, terima kasih atas kisah-kisah Bu Ai yang inspiring people. Amin. Gebrakan Jursastra di SMA Tetra semoga dapat diaplikasikan juga di seluruh Indonesia. Amin. Karena signifikansi dari perubahan sosial di tingkat remaja usia SMA itu nyata. Ya. Jangan lupa kontak aja Bu Ai, nomornya nanti diterakan di bawah atau di searching di googling akan muncul di Instagram Ai_Marayanti 14, di Facebook Ai Marayanti. Don't forget follow me. Terima kasih Mama Ai. Iya, mungkin satu terakhir Bang. Silakan. Lagi-lagi saya mau terima kasih untuk Teraju.id, kemudian terima kasih untuk CAP, terima kasih untuk Bang Nuris, untuk Kak Wi, kemudian untuk AFS, yes, Bina Antar Budaya. Terima kasih banyak untuk kesempatan luar biasa untuk lembaga saya SMA Negeri 4 Pontianak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, dan pastinya keluarga tercinta saya, jurnalis sastra, kami keluarga besar yang bahagia. Terakhir, satu, mengutip kata Ustadz Lukman, apa yang sudah dimulai karena Allah jangan pernah berhenti oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang berbeda. Amin, insya Allah. Terima kasih, selamat berpuasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, oke.